Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker ya. Orang pintar pakai masker. Orang pintar pakai masker. Salibmu Kristus. Via Dolorosa. Dalam bahasa Latin, Via Dolorosa berarti jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan. Jalan tersebut berada di kota tua Yerusalem dan diyakini adalah jalan yang dilalui Tuhan Yesus sambil memanggul salib menuju tempat penyalibannya di Bukit Kalvari atau Golgota. Jalur yang berkelok-kelok berjarak sekitar 600 meter dari Benteng Antonia ke arah barat menuju gereja Makam Kudus yang dibangun di atas kubur Tuhan Yesus. Meskipun jalur pasti perjalanan Tuhan Yesus menuju Kalvari masih diperdebatkan para ahli, namun para pesiarah secara teratur berjalan di Via Dolorosa dan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Perjalanan ziarah Via Dolorosa dimulai dari lokasi bekas Benteng Antonia, tempat kediaman Gubernur Pontius Pilatus dan para penguasa Romawi pada masanya, di mana Tuhan Yesus dibawa dari Taman Getsemani ke hadapan Pilatus untuk diadili dan dijatuhi hukuman mati. Pengadilan Pilatus disebut juga Litostrotos atau Gabata, dan di tempat inilah Tuhan Yesus didera, dicambuk, dan diberi mahkota duri serta jubah ungu. Di atas reruntuhan Benteng Antonia telah dibangun 2 buah kapel atau gereja untuk menandainya, yaitu Kapel Flagellation yang artinya didera, disiksa dan dicambuk, dan Kapel Condemnation yang artinya dijatuhi hukuman mati. Perjalanan menuju Bukit Kalvari adalah perjalanan mendaki yang tentu sangat menyiksa bagi Tuhan Yesus yang kondisinya sangat lemah setelah dianiaya, sehingga membuatnya terjatuh beberapa kali. Salah satu titik perhentian Tuhan Yesus di Via Dolorosa adalah tempat di mana Simon orang Kirene membantunya memikul salib. Dan di tempat itu terdapat prasasti batu yang diyakini bekas telapak tangan Tuhan Yesus. Titik terakhir Via Dolorosa adalah puncak Golgota, di mana Tuhan Yesus disalibkan bersama 2 orang penjahat. Golgota merupakan bukit berbatu dan dikenal sebagai tempat tengkorak karena bentuknya yang menyerupai tengkorak manusia. Setelah diturunkan dari salib, Tuhan Yesus dimakamkan di sebuah makam milik Yusuf Arimatea yang belum pernah dipakai. Letaknya masih di area Golgota. Di tempat bekas makam Tuhan Yesus itulah kemudian dibangun gereja Makam Kudus pada zaman Kaisar Konstantinus pada tahun 325 Masehi. Di dalam gereja Makam Kudus terdapat sebuah batu besar yang diyakini adalah tempat tubuh Tuhan Yesus dibaringkan dan dirempahi sebelum dimakamkan. Itulah tempat-tempat istimewa di Via Dolorosa. Dan lewat prosesi napak tilas Via Dolorosa, kita bisa merasakan penderitaan Tuhan Yesus dan memahami besarnya pengorbanan Tuhan Yesus yang rela menderita dan mati untuk menebus dosa manusia. Dan memang demikianlah makna Paskah, yaitu kasih dan pengorbanan. Tuhan memberkati. Shalom, saudara sekalian, seluruh warga GKJ Jemaat Sidoarjo. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti. Saudaraku, tidak terasa minggu ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, yang di dalam kalender gereja dalam bahasa Latin disebut dengan istilah Minggu Judika. Kalau kita mendengar kata Judika, saya yakin
Kita semua pasti mengaitkannya dengan seorang artis penyanyi yang terkenal di jagat musik Indonesia. Saudaraku, apa arti Judika? Judika berarti berilah keadilan, yang di dalam kalender gereja ini diinspirasi dari Mazmur 43 ayat yang pertama, yang demikian firman-Nya. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Judika, berilah keadilan kepadaku. Berilah keadilan. Ini adalah sebuah doa dari seorang pemazmur agar Tuhan memberikan keadilan. Dan di dalam kitab suci melalui kematian dan kebangkitan Kristus, keadilan Allah membela yang lemah, membela yang berdosa, menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan, memberikan kepada harapan baru bagi kita yang dikuasai oleh kuasa roh jahat, kuasa yang menjauhkan kita dari Allah, kuasa yang membawa kepada kematian. Itulah keadilan Allah yang sudah digenapi dengan karya Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita semua. Saudaraku, mari karya agung keadilan Tuhan yang menyelamatkan kita dalam peristiwa Paskah kita sambut. Dan mungkin tidak hanya kita sambut, tapi juga kita jemput. Karena menjemput itu mengandaikan kita aktif, kita bergerak sebagai tanggapan atas karya Tuhan yang begitu luar biasa melalui karya penyelamatan Tuhan bagi kita. Saudaraku, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Endah cahyaning Gusti, kebiar-kebiar sunaring Gusti. Nyunari ati putra putri kang tuhu
Salam sejahtera dalam kasih Kristus dan tetap dalam semangat patunggilan Kang Nyawiji Gereja Kristen Jawi Wetan. Saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, saya Pendeta Yohanes Didik Setyo Nugroho, dan pada saat ini diperkenankan Tuhan untuk melayani di jemaatnya di GKJW Jemaat Tawang. GKJW Jemaat Tawang itu masuk dalam pelayanan Majelis Daerah Kediri Selatan. Pada saat ini jumlah kepala keluarga GKJW Jemaat Tawang berjumlah 199 kakak, terdiri dari 588 jiwa. Terletak di Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dengan penuh sukacita kita akan memenuhi panggilan Tuhan mengikuti ibadah dalam ibadah Minggu masa Prapaskah yang ke-5. Tuhan memberkati kita semua. Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Selamat datang, selamat beribadah di Gereja Kristen Jawi Wetan. Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu saat ini adalah ibadah kita di Minggu Prapaskah 5. Bersama segenap umat Tuhan, mari kita bersama membangun ibadah ini. Kita menghayati kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kita percaya bahwa karya penebusan dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada bagi kita umat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah pada hari ini, bersama-sama kita akan memujikan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 9 bait 1. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kita mengambil saat teduh. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, kasih kesetiaan Tuhan Yesus Kristus,
ada pada saudara-saudara. Amin. Disilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, pada saat ini kita masuk dalam Minggu Prapaskah yang ke-5. Sebagai tema ibadah pada hari ini adalah demikian. Ketergantungan mutlak kepada kasih karunia Kristus. Demikian tema ibadah pada Minggu Prapaskah yang ke-5 ini. Kita sambut dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 169 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, memandang salib Rajaku. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai manusia tentu kita menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita mengalami kegagalan dalam menjalankan perintah Tuhan. Masuklah kita dalam kesalahan dan dosa. Baik yang itu kita sadari, yang kita lihat, maupun kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari dan tidak kita lihat, karena keterbatasan kemanusiaan kita. Kita mohon pengampunan dari Tuhan, dan sebagai landasan kita memohon ampun dari Tuhan. Saya membaca dari Injil Markus yang pertama ayat yang ke-15 yang demikian. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh syukur. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa memberikan seluruh apa yang kami butuhkan. Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bekerja dengan baik. Allah yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga memampukan kami memiliki semangat untuk terus berkarya dan berpelayanan disertai dengan pertolongan Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, sebagai manusia, kami seringkali jatuh bangun di dalam kesalahan dan dosa. Seringkali kami tidak hanya sekedar tidak mengikuti akan perintah-Mu, tetapi justru kami melanggar akan rencana baik Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang dengan keberadaan kami apa adanya, seutuhnya beserta dosa-dosa kami. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah pengampunan yang berasal dari-Mu kembali memberikan kekuatan kepada kami untuk menghayati kehidupan pemberian Tuhan. Terlebih untuk bisa mempertontonkan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah. Dan berita anugerah pada hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-17, yang demikian berita anugerah untuk kita. Sebab jika oleh dosa satu orang,
maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian berita anugerah untuk kita semua. Biarlah Tuhan senantiasa menopang perjalanan hidup kita selanjutnya. Kita sambut dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 174B ayat yang pertama, Ku heran juru selamatku. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari kita memohon terang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, karena kami menyadari segala kelemahan dan keterbatasan akal pikiran kami dalam kami memahami kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon hikmat, pengertian dan kekuatan. Kiranya kami dimampukan memahami rancangan dan kehendak Tuhan yang akan kami terima lewat firman saat ini. Terlebih, Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman ini dalam hidup sehari-hari. Hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Didik, kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan, hikmat, dan kebenaran untuk menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 12. Kita akan baca mulai ayat 20 sampai 33. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa menata, mengatur, dan meluangkan banyak waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih menerapkan dalam hidup sehari-hari. Tuhan menolong kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengasihi dan pastilah dikasihi oleh Tuhan. Salah satu kesamaan manusia yang tidak bisa dipungkiri, seandainya saja seluruh atribut kehidupan manusia itu dilepas begitu, maka ada kesamaan itu yang bisa dilihat, yaitu sifat egoisnya. Manusia memiliki sifat yang sama, mementingkan diri sendiri. Nah, dari dampak memiliki sikap yang mementingkan diri sendiri itu, maka ada kecenderungan yang dimiliki oleh manusia adalah pemenuhan kebutuhan diri pribadi itu sangat dominan. Jadi manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dari sini maka sedikit kualitas solidaritasnya atau lemah nilainya, manusia itu memiliki solidaritas untuk melihat atau berbagi dengan sesamanya. Nah, dua kecenderungan dampak dari sikap egois manusia itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka tanpa disadari bahwa manusia itu merusak
citra diri manusianya. Nah, bagaimana dengan manusia Kristen? Tentu tidak hanya sekedar merusak citra diri sebagai manusia ciptaan Tuhan. Tetapi karena manusia Kristen itu senantiasa mempertontonkan kebaikan Allah dalam hidupnya, maka tanpa disadari bahwa egois yang dimiliki oleh manusia Kristen itu juga merusak citra diri Allah yang terlihat dalam kehidupan manusia Kristen. Nah, bahkan ada juga yang sangat jahat mengatakan, kalau kemudian orang-orang Kristen tidak bisa mempertontonkan kebaikan Allah dalam setiap hidupnya, jangan-jangan manusia Kristen ini terjebak ikut memboikot rencana bait Allah. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perilaku jahatlah, perilaku buruk manusia itu ternyata terjadi sejak zaman dahulu. Berabad-abad dan sangat dimungkinkan sampai dengan saat ini, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya manusia itu memiliki perilaku jahat dampak dari sifat egoisnya itu. Tetapi Allah kita Allah yang luar biasa. Dalam catatan sejarah yang tertulis dalam kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dengan janjinya. Allah yang senantiasa mengikat janjinya itu dengan terus memiliki upaya menyelamatkan manusia. Allah terus menyebut bahwa manusia tetap akan menjadi umat kekasihnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam catatan-catatan cerita-cerita dalam Perjanjian Lama kita tentu masih ingat bagaimana cara Tuhan untuk mengikat janjinya menyelamatkan umatnya, yaitu manusia. Dimulai dari penulisan pada 2 loh batu, kemudian dikembangkan, dikonstruksi menjadi lebih baik yang tertulis di dalam kitab Taurat. Tapi manusia terus saja mengingkari kebaikan Tuhan itu. Allah terus berupaya dengan mengganti, memperbarui janjinya yang tidak lagi hanya sekedar ditulis dalam kitab-kitab Taurat, tetapi dituliskan dalam hati manusia. Mengapa sampai Allah mengungkapkan tindakan seperti itu? Sebab hati manusialah ternyata sumber pengingkaran janji keselamatan Allah. Karena hati manusialah ternyata sumber segala dosa dan kenajisan itu. Maka berharap ketika janji keselamatan yang dari Allah itu tertulis dalam hati manusia, maka berharap manusia tidak akan pernah ada tindakan perlawanan kepada Allah. Manusia akan memiliki perilaku sikap melaksanakan Taurat Allah dan semakin mengenal Allah. Sebab ternyata disitulah Allah sedang menanam benih kebaikan dalam diri manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, nah, bacaan kita hari ini kembali mengingatkan kepada kita ketika Tuhan Yesus sedang memberitakan rencana kematiannya. Dan inilah yang kemudian banyak di antara kita mengakui bahwa kematian Kristus adalah karya penyelamatan yang utama yang dilakukan Allah kepada manusia kekasihnya. Saya membaca di ayat yang ke-25 kembali demikian. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan,
ungkapan Yesus ini sedang memporak-porandakan jalan alur pikiran manusia. Bayangkan ketika orang harus mencintai nyawanya. Itu berarti bahwa manusia sedang mencintai dirinya. Tidak seorang pun yang menginginkan jiwanya, dirinya, nyawanya itu menjadi berantakan dan hilang. Tetapi di sini sebenarnya kita terjebak dengan pemahaman yang keliru. Sebab kalau seseorang memahami secara kerdil tentang perkataan Yesus, karena didasari pada orientasi duniawinya, didasari pada pemikiran manusianya, dan itu menunjukkan bahwa cinta kasih yang terbangun dalam diri manusia adalah cinta kasih yang diperkokoh dengan landasan egoisnya. Cinta kasih yang tidak memungkinkan untuk berkorban bagi banyak orang. Sebab yang ditakuti oleh manusia adalah dia tidak ingin kehilangan nyawanya, tetapi dia merawatnya, menjaga dirinya, supaya tidak masuk dalam kesulitan kehidupan, supaya tidak mengalami kerusakan dan kerugian hidupnya, sehingga dia tidak mau kehilangan nyawanya. Tetapi apa yang terjadi dalam Kristus Yesus tidaklah demikian. Yesus Kristus harus disalib dan menganalogikan, menggambarkan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, disinilah kemudian membuka tabir rahasia bahwa penyaliban Kristus yang adalah manifestasi firman Allah itu sedang menunjukkan kasih yang penuh dengan pengorbanan. Perbedaan yang sangat mencolok. Kasih manusia adalah kasih yang tidak ada esensi pengorbanannya. Tetapi kasih Kristus adalah kasih yang menunjukkan penuh dengan pengorbanan. Dari sini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika biji itu tetap dan tidak diapa-apakan, maka memang selamat tetap menjadi satu biji. Namun jika biji itu ditanam, ada konsekuensi bahwa biji itu mati. Tetapi dampak dari kematian sang biji agung itu adalah dia akan menumbuhkan pohon dan kemudian memunculkan banyak buah. Disinilah sebenarnya karya keselamatan itu menunjukkan sebuah perubahan radikal spektakuler hanya untuk menyelamatkan manusia. Hanya untuk supaya manusia semakin memperkenankan hidupnya disertai oleh Tuhan. Menjadikan hidup manusia berdampak luar biasa. Ada yang menarik juga atas kematian Yesus di kayu salib. Saudara nanti bisa baca di Ulangan 21 ayat 23. Ada pemahaman bahwa mereka yang terkutuk akan digantung. Maka seolah-olah bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah bagian dari mereka yang terkutuk dan digantung itu. Tetapi kita dipahamkan dengan baik dan benar dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, bahwa kematian Kristus di kayu salib bukanlah sebuah tragedi bagi mereka, bagi orang yang terkutuk. Tetapi penyaliban adalah wujud kasih Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan inilah merupakan puncak karya keselamatan Allah. Dan puncak karya keselamatan Allah kepada manusia itu bersifat universal, tidak terbatas.
Dan semua orang berhak untuk mendapatkan keselamatan itu. Dan penyaliban ini kita pahami sebagai karya Allah yang mengajarkan kepada kita bahwa Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan hikmat dengan etis moralnya yang tertanam dalam pikiran manusia, tapi Yesus juga memberikan keteladanan bahwa disalibnya sebagai wujud Yesus memperkenankan dirinya sebagai biji yang ditanam tetapi memiliki dampak buah itu dinikmati oleh banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Minggu Prapaskah yang kelima ini kembali mengingatkan kepada kita semua. Mengingatkan supaya kita tetap memiliki militansi Kristen. Kita melihat bagaimana Allah yang mencintai manusia itu, yang terus menyelamatkan dan menginginkan kita sebagai umatnya. Maka dari pemberitaan kematian yang tercatat dalam perikop yang kita renungkan pada saat ini, setidaknya kita akan masuk dalam masa-masa menjelang Paskah. Kita merenungkan hati kita. Semoga senantiasa ada perubahan perilaku hidup yang lebih baik. Jika kita menyatakan diri, mengikrarkan sebagai anak-anak Tuhan, maka semakin kita memposisikan diri sebagai orang yang mengenal Kristus. Orang yang mengenal Kristus adalah orang yang mau diubah oleh Kristus. Dan siapakah itu? Mereka yang terus mendekat Kristus. Setidak-tidaknya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bisa menghayati betapa baiknya Kristus melalui karya penyaliban itu. Meredam gejolak untuk menumbuhkan kesalahan. Tetapi kita senantiasa terbuka atas kehadiran Kristus dalam hidup kita. Dan jika saja kita sudah terbuka akan kehadiran Kristus, maka kita akan bisa melepas egois kita. Kita menjadi bagian tim karya besar Kristus dalam hidup sehari-hari. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tidak lama Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Kesempatan yang baik tidak akan pernah kita abaikan. Kita akan terus mengikut Kristus, merubah semakin baik dan semakin baik. Mari kita jadikan momentum Prapaskah ini untuk terus melakukan dialog secara khusus kepada Tuhan. Untuk terus juga mempertumbuhkan kualitas hidup manusia kita. Dengan terus mempertontonkan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Diwujudkan perhatian kita kepada banyak orang. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Biji itu harus mati, supaya kemudian menghasilkan banyak buah. Selamat bertahan untuk menjadi pengikut Kristus yang baik. Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya. Amin.
kita mengambil saat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, begitu banyak berkat yang telah Tuhan limpahkan bagi kehidupan kita. Dan kini tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita memberikan persembahan tertulis dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 yang demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, sambil kita memberikan persembahan, kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 387, bait 1, ku heran Allah mau memberi. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah pada saat ini.
terlebih ketika kami mendengar akan suara-Mu. Kami mohon kekuatan ya Tuhan, supaya kami bertahan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengubah kehidupan untuk menjadi semakin baik dan semakin baik. Pertolongan-Mu lah yang memampukan kami untuk terus menghayati sebagai anak-anak Tuhan yang berupaya penuh untuk mempertontonkan kebaikan Tuhan kepada banyak orang melalui perilaku hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena bangsa dan negara kami yang dimotori oleh para pemimpin kami yang berusaha keras untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Demikian juga beragam penyakit yang lainnya. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam menangani penyebaran pandemi COVID-19 ini. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, Engkau senantiasa memberikan kesehatan termasuk keluarganya, Engkau penuhi dengan berkah-berkah dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Para pemimpin kami yang juga terus berupaya untuk menyelaraskan kekurangan-kekurangan yang ada dampak dari pandemi COVID-19. Biarlah kebijaksanaan yang dipakainya semuanya bersumber dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semangat yang terus Engkau berikan kepada kami sebagai warga negara untuk menopang dengan sangat serius tentang perjalanan bangsa dan negara kami dalam mengatasi penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang tidak hanya berguna untuk diri kami sendiri, tetapi juga berguna bagi sesama kami. Terima kasih atas beragam berkat yang kami terima. Dan salah satu wujud dari ucapan syukur kami mempersembahkan persembahan. Apa yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan, beragam persembahan yang kami aturkan kepadamu, terimalah ya Tuhan. Dan semuanya diperuntukkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk perjalanan pelayanan majelis jemaat, majelis daerah, demikian juga majelis agung dengan perangkap badan pembantunya. Engkau mampukan mereka untuk menghayati panggilan ini dengan sungguh-sungguh, menjadikan warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan bisa semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak yang mempertontonkan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Inilah Tuhan syafaat kami. Kami aturkan dengan berlandaskan kasih sayang yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa mengajar doa yang demikian. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari makanan yang secukupnya,
Jemaat kekasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Undurlah dari hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab. Kehidupan Kristen yang penuh dengan ketenangan. Dengan tetap menjaga diri, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Biarlah Tuhan yang senantiasa menopang hidup kita selanjutnya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 416 ayat yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Budi bimbing tangan Tuhan, menangi yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu. Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Kita terima berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber anugerah dan beragam berkat. Yesus Kristus Allah Putra, sumber kasih, kesetiaan, dan keselamatan. Roh Kudus yang senantiasa mencerminkan hikmat dan pengertian. Biarlah semuanya senantiasa hadir dalam perjalanan kehidupan saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.